أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ndi terjerak-jerak bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama juga nikmat usia. Alhamdulillah, masih nasada kita umur isi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengannya kita bisa berjumpa dengan waktu-waktu yang mulia. Di antaranya adalah bulan Al-Muharram. Ya, sekarang kita di bulan Al-Muharram. Tanggal berapa sekarang bulan Al-Muharram? Tanggal berapa? Tanggal 11, malam 12. Ya, malam 12. Al-Muharram ini salah satu bulan-bulan haram. Ya, bulan-bulan haram. Sama seperti di Mekah namanya Masjidil Haram. Ya, tanahnya namanya tanah haram, yaitu tanah suci. Ya, tanah haram artinya tanah suci. Nah, bulan haram juga artinya bulan suci. Di bulan ini Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Tak ada zalimin diri dah di bulan-bulan ini. Tak ada bermaksiat. Jangan kalian bermaksiat di bulan-bulan ini. Menunjukkan dosa di bulan-bulan ini lebih besar dia dibanding di luar bulan-bulan suci. Ya, tenggawe kemaksiatan di bulan-bulan ini dosanya lebih besar dibanding maksiat yang sama di bulan-bulan yang lain. Ya, ibu-ibu misal begibah di bulan niki, dosanya lebih belik ibu-ibu daripada begibah di luar bulan ini. Karena ya, maksiat di bulan ini dilipat gandakan. Demikian pula dengan ketaatan di bulan-bulan niki pahalanya dilipat gandakan. Ya, sebagaimana di tanah suci. Tanah suci niki amun tak bermaksiat di sana dosanya berlipat-lipat dia. Ya, demikian pula dengan ketaatan di tanah suci. Ketaatan di tanah suci itu pahalanya berlipat-lipat. Maka demikian pula dengan waktu yang suci, bulan yang suci. Ibadah di sana pahalanya berlipat
lipat. Oleh karenanya mumpung kita masih berada di bulan suci, di bulan haram, maka sila kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak zikir, perbanyak ngaji dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan pahala-pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, rahimani wa rahimakumullah, makin kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ini santri siap ngaji ini insyaallah. Siap ngaji? Harus siap ya. Nanti di akhir pengajian kita bikin kuis. Yang bisa jawab dapat hadiah. Ya, makanya perhatikan ya. Biar dapat hadiah nanti. Siap merhatikan? Harus siap. Oh, di luar siap katanya itu putri-putri di luar. Putra juga harus siap ini, ya. Baik, kita mulai. Di sini bab yang akan kita bahas bab yang ke-11, yaitu bab al-mujahadah. Apa namanya? Al-mujahadah. Bab yang ke-11. Al-mujahadah artinya adalah berjuang, bersungguh-sungguh. Ini artinya. Ya, bersungguh-sungguh, berjuang, berkorban. Ini arti al-mujahadah. Itu bab tentang berjuang dan tentang bersungguh-sungguh dan tentang berkorban. Al-mujahadah. Nah, al-mujahadah atau berjuang ini bagi dua. Kata Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya, bagi dua. Bagi berapa? Bagi dua. Pertama, berjuang melawan diri. Berjuang lawan siapa? Lawan diri. Yang kedua, berjuang melawan orang lain. Sudah dihafal? Melawan diri, kedua lawan orang lain. Berjuang melawan diri itu dalam dua hal. Berjuang melawan diri dalam dua hal. Mana yang dua hal? Dua hal itu pertama adalah berjuang melawan diri dalam melaksanakan perintah. Dalam apa? Melaksanakan perintah. Yang kedua, berjuang melawan diri dalam meninggalkan larangan. Dalam apa? Meninggalkan larangan. Nah, ini melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, butuh perjuangan untuk melakukannya. Butuh apa? Butuh perjuangan. Tanpa berjuang kita nggak bisa melakukan perintah. Tanpa berjuang kita tidak bisa meninggalkan larangan. Misal perintah, contohnya apa contoh perintah? Sholat misal. Ya, sholat. Sholat ini butuh perjuangan atau tidak? Butuh perjuangan kita untuk bisa sholat. Butuh melawan diri untuk bisa sholat. Kurang-kurang nggak mau kita sholat. Apalagi lagi asik main game. Ya asik main game, tiba-tiba azan. Nah, butuh lawan diri untuk ngelepas itu agar kita bisa apa? Sholat. Lagi asik main bola, tiba-tiba azan. Nah, butuh berjuang melawan diri, stop main bola, mari kita ke sholat. Butuh lawan diri atau tidak? Butuh. Lagi tidur misal, tidur pagi-pagi, tiba-tiba azan subuh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Lagi tidur. Mana lebih enak, tidur atau sholat? Yang benar, masa sholat? Tidur atau sholat? Sholat sambil ketawa-ketawa ini. Mana lebih enak, tidur apa sholat? Sholat, Masya Allah, luar biasa ini santri ini. Ya, sebagian orang tidur itu lebih enak. Ya, nah butuh melawan diri untuk bisa bangun dari tidur itu, kemudian melaksanakan sholat. Dia maksud ini melawan diri, lawan diri. Karena dirinya mau ditelawan, tejakna ita ning kemaksiatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu.
Jiwa ini akan memerintahkan kepada keburukan, terus kepada keburukan. Sehingga perlu dia dilawan agar tidak dia membawa kita kepada keburukan. Munde telawannya ditemelekin sholat. Ngaji juga. Sekarang lebih enak mana, ngaji atau main game, santri? Main game, ngaji, Masya Allah hebat yang bilang ngaji, luar biasa. Ngaji lebih enak daripada main game. Sebagian orang main game itu lebih enak. Kurang-kurang dia melawan dirinya, maka dia nggak akan ngaji. Terus nggak akan ngaji. Kenapa? Karena nafsu ini, jiwa ini ngajak dia untuk main game. Kalau nggak dilawan, sudah binasa dia nggak akan ngaji. Karena nggak akan ngaji, nggak bisa baca Quran, ya kerugi akhirnya dia. Nah, seseorang dia perlu berjuang untuk melawan dirinya agar bisa melaksanakan perintah. Demikian pula agar bisa meninggalkan larangan. Tapi kira-kira larangan yang berat para jemaah? Main HP, mubah main HP. Ini yang haram apa kira-kira ini? Untuk bapak-bapak ini. Apa kira-kira? Haram, yang haram. Riba misal, masalah. Ya kan apa Rana tantangan game online. Nah, ini tuh game online. Riba ini kan misal tantangan luar biasa. Kita ada tiba-tiba dengan ngadu Honda baru. Kalau kayak yang deh kita ngebang. Kurang-kurang sabar kita kan ikut kita. Lah, malah ya kita tutup Honda baru ngana-ngana milu ngebang ya. Nah juga apa namanya game online, judi online itu sekarang Indonesia paling beli ngana 200 triliun uang judi online di Indonesia, 200 triliun, subhanallah, kadu betaruh-taruh. Berarti peminat terbanyak judi online di mana? Di Indonesia. Selapu dengan arah selapu dengan main judi. Ya, kurang-kurangkanlah. Waalaikumsalam. Melet kita. Nah, butuh perjuangan untuk lawan diri agar meninggalkan larangan. Butuh perjuangan. Kurang-kurang perjuangan milu itu. Nah, ini maksudnya ya, yang pertama berjuang itu melawan diri. Dengan melawan diri kita bisa melaksanakan perintah. Dengan melawan diri kita bisa meninggalkan larangan. Ibu-ibu mungkin misal tugasnya mendidik anak, menjaga anak. Dia butuh perjuangan lawan dirinya untuk bisa menjaga anak itu. Untuk bisa mendidiknya. Kurang-kurang kenapa? Ler kan anak tidak ada yang akan mendidiknya. Dia harus sabar mendidiknya untuk sholat, sabar mendidiknya untuk belajar baca Quran dan lain sebagainya. Butuh perjuangan bagi ibu-ibu untuk mau mendidik anak-anaknya. Jadi jiwa ini butuh dilawan para jemaah. Aki tebu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Yang kedua, baru kemudian berjuang melawan orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya melawan diri ini lebih utama daripada melawan orang lain. Luwe itu mungkin mau menyebut kata berjuang, berperang atau apa, pikiran langsung orang lain yang akan kita lawan. Padahal sebenarnya musuh pertama kita siapa? Diri kita ini. Makanya lihat dari doa suri apa nanti Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku. Ngendeng perlindungannya tipe Allah. Akhirnya terlindungin dari keburukan dirinya. Karena diri ini ada keburukannya. Perlu dilawan. Baru kemudian melawan yang lain. Bahkan Syekh Al-Utsaimin mengatakan, dek negin ini ngelawan dengan lain, sendek man ngelawan dirinya sendiri. Dek negin ini.
Dia harus lawan dirinya sendiri dulu, dia taklukkan dirinya, baru nanti dia akan bisa menaklukkan orang lain. Baik, ini bagian yang pertama, berjuang melawan diri sendiri. Berjuang melawan diri sendiri dua bagian tadi. Bagian pertama apa? Melaksanakan perintah. Yang kedua meninggalkan larangan. Contohnya melaksanakan sholat tadi. Bagian yang kedua, berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan orang lain dua, orang munafikin dan orang kufar. Ya. Nah, melawan orang munafikin ini dengan al-ilmu wal bayan. Melawan orang kufar dengan as-saif was-sinan, dengan senjata. Melawan orang munafikin dengan ilmu dan penjelasan. Menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, jelaskan ilmu ini perjuangan ini. Berjuang melawan orang lain dengan menjelaskan ilmu. Ini loh di Al-Quran, ini di hadis. Kemudian yang kedua, berjuang melawan orang kafir yang memerangi orang Islam, seperti orang Yahudi mungkin. Di mana? Di Israel. Yang memerangi kaum muslimin di Palestina itu dilawan dengan apa? Dengan pedang. Jerawah bau bekadu ngadu penjelasan, pedang melawan mereka. Adapun lawan orang lain berupa orang-orang munafikin dilawan dengan penjelasan, dilawan dengan dalil Al-Qur'an, ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini dia al-mujahadah, perjuangan. Jadi seseorang harus dia berjuang sehingga dia bisa melawan orang lain. Berjuang amar ma'ruf nahi munkar, berjuang sampaikan ilmu. Orang-orang kafir dilawan berjuang dengan cara mengangkat pedang. Dan ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh sungguh-sungguh. Baru dia bisa berjalan agama ini. Nah, ini sekarang pembahasan kita yaitu tentang al-mujahadah, tentang berjuang. Ya, berjuang bagi berapa? Bagi dua, apa saja? Pertama, berjuang melawan diri. Yang kedua, jayyid, alhamdulillah. Baik. Dalam bab ini ada beberapa hadis. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, An Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah. Meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis. Tapi ini dari Allah hadisnya. Hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Jadi wahyu itu tiga. Ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis, ada namanya hadis qudsi. Al-Quran ini makna dan lafaznya dari Allah. Hadis, ya, ini makna lafaznya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita baca hadis qudsi kita nggak dapat pahala. Tapi kalau baca Al-Quran dapat pahala atau tidak? Dapat. Kenapa? Karena lafaznya hadis qudsi itu ya dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Quran lafaznya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga per hurufnya itu pahala. Satu huruf berapa pahalanya? 10 pahalanya, Masya Allah. Santri ini hebat-hebat, santri, Masya Allah. Baik, nah ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, taqarrabtu ilaihi dhira'an." Allah bersabda yang artinya, jikalau hamba mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal,
maka aku akan dekat kepadanya satu hasta, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, jikalau Allah mendekat kepadaku, jikalau hamba mendekat kepadaku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu depan. Satu depan, dari ujung tangan sampai ujung tangan. Satu apa namanya? Depa ke? Satu depa. Zira itu dari ujung tangan sampai siku, niki hasta. Dari ujung tangan sampai siku ini hasta. Jengkal itu mana jengkal? Dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari, ini jengkal. Hasta dari ujung tangan sampai siku. Depa dari ujung jari sampai ujung jari berikutnya, itu satu depan. Segini satu depan. Nah, hadis ini mengatakan jikalau hambaku datang kepadaku satu jengkal, aku akan datang kepadanya satu hasta. Jikalau hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Jikalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah yang lebih lengkap. Hadis dari Abu Hurairah ini dia Bukhari Muslim, adapun dari Anas yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini dia riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis Abu Hurairah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku, subhanallah. Munda meyakini Allah gin ngampunin ida, maka Allah gin ngampunin ida. Amun ida yakin Allah gin mempermudah urusanda, maka Allah akan mempermudah urusanda. Karena sida sesuai dengan keyakinan dan tipe Allah. Dan bedakan keyakinan dengan angan-angan. Di sini hadis ini mengatakan saya tergantung persangkaan hamba saya kepada saya. Nah, keyakinan itu maksudnya persangkaan disertai perbuatan. Persangkaan disertai apa? Perbuatan. Tapi kalau persangkaan tidak disertai perbuatan, maka ini namanya apa? Angan-angan. Dan angan-angan itu dilarang kita berangan-angan. Misal dia berangan-angan ingin diampuni, lagu tetap doang gawe maksiat. Ini namanya apa? Angan-angan. Orang yang berkeyakinan dia diampuni, dia berharap diampuni, berprasangka baik dia kepada Allah, dia akan diampuni, disertai perbuatan, yaitu berupa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini maksudnya saya sesuai persangkaan hamba saya, bukan hanya persangkaan, tapi harus disertai dengan apa? Perbuatan. Kalau hanya persangkaan tanpa perbuatan, ini namanya apa? Angan-angan. Dan berangan-angan kita dilarang. Nah, di sini Allah berfirman, saya tergantung persangkaan hamba saya. Kalau dia menyangka atau meyakini akan diampuni, saya akan mengampuninya. Kalau dia meyakini dia akan diberi rizki, maka dia akan diberi rizki, dan seterusnya. Maka seseorang tergantung persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Saya akan bersamanya di saat dia mengingat saya, subhanallah. Begitu kita mengingat Allah, Allah bersama kita. Dia teringat dia dengan cinta, subhanallah. Ini bentuk cintanya dia kepada kita. Begitu kita ingat, dia bersama kita langsung. Ya. Kemudian setelahnya Allah berfirman, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi.
Jikalau dia mengingat aku pada dirinya, aku mengingatnya pada diriku, Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita mengingatnya, dia mengingat kita juga, Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Ini dia cinta yang tidak bertepuk sebelah tangannya. Begitu kita menyebut nama Allah, dia langsung bersama kita. Begitu kita ingat Allah pada diri kita, dia ingat kita pada dirinya. Mulia langsung, subhanallah. Nengke, ini sekedar bayangan saja kepada sesama makhluk. Ngumbe perasaan teh kira-kira sebut itu isi presiden, Pak Jokowi nyebut itu. Ngumbe kira-kira rasaan teh, "Woi, tutup balung blei otak teh ngempok langsung otak terus." Iya, siap nerbang mau berkorban kira-kira biaya wah ngenteng yang penting disebut taranda si Pak Jokowi kan luar biasa. Presiden padahal ini. Tapi ini begitu kita mengingat Allah, Allah langsung mengingat. Begitu kita sebut nama Allah, Allah menyebut nama kita, subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhum." Jika dia sebut namaku di tempat umum, tempat terbuka, di hadapan orang-orang, dia sebut nama saya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan sebut namanya di hadapan makhluk-makhluk yang jauh lebih baik lagi, yaitu di hadapan para malaikat. Tono sebutaran kan di jurun malaikat. Ya, kita sekarang disebut nama kita di di Facebook atau lembe kan lah luar biasa teman. Di tag nama kita ngan bahasa nengkan. Di like atau apa ke arana kan. Padahal sang darah dengan kita ya ndah. Kalaupun juga kita sang dengan ngumbe janing kita ya. Tapi ini di saat kita sebut nama Allah, Allah menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya, di hadapan para malaikat, di hadapan penduduk langit, subhanallah. Ini diantara keutamaan berzikir. Entah berzikir di dalam hati atau berzikir di hadapan orang banyak. Zikir mesak-mesak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, mesak-mesak dalam hati atau dalam di lisan sendiri-sendiri, maka Allah akan ingat kita di sana. Atau kita berzikir seperti ini rame-rame, kita sebut makin baca hadis niki makin. Begitu kita baca hadis niki kan ingat kita tipe Allah. Dia nengana oke. Begitu tiang baca hadis niki makin ingat atau ndek tipe Allah ini. Ingat kita kepada Allah. Inilah dia zikir di hadapan orang, menyebut nama Allah di hadapan orang. Begitu kita sebut nama Allah di hadapan orang, Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat, subhanallah. Kalau lembe tak ada tokol misal nongkrong balik lembe beruga pelangkan lembe, sebut nama Allah di hadapan mereka, maka langsung Allah akan nyebut arande di hadapan para malaikat. Dia mesti le mimbar maranikin dia mesti. Ida sile pakan no dokol-dokol le pakan kerja pembeli-pembeli sebut nama Allah di sana. Ya, mudah-mudahan Allah berkahin hartanda ngenteng no pembelina misal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan sida ngenteng sebut nama Allah di sana. Misal aja ini. Di hadapan dia nanti Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Ida si jadi guru di hadapan murid-murid di kelas dan lain sebagainya, jadi kepala sekolah di hadapan guru-guru, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya. Jadi tidak mesti majelis taklim seperti ini, tidak mesti, bisa di mana saja. Nah, begitu kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak rame, maka Allah akan menyebut nama kita di hadapan khalayak ramai yang lebih mulia. Kemudian Allah berfirman, wa in taqarraba ilayya shibran. Dan jikalau hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal narapatang dirina. Pira lalu ada sejengkal, sekedi sejengkal. Tapi walaupun demikian, tidak akan ada sejengkal, terima nih si Allah Subhanahu. Ya, akan tidak ada perekengan untuk berbuat kebaikan walaupun sejengkal ngeruit sekedi.
Pira jarang sejengkal ini. Sekedik gati enggak bisa jengkal ini. Sekedik gati sejengkal enggak pira lalu. Kurang lebih ini lah sejengkal lah ini. Sekedik pergerakan, tapi walaupun sedikit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diterima. Sehingga tidak remehang ibadah. No. Sekecil-kecil ibadah jangan diremehkan. Karena sekecil apapun tetap diterima ibadah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan terpenuhinya syarat ikhlas dia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka diterima walaupun sedikit. Bersedekah mungkin kira-kira paling sekadina. Ya piang 500, di baju 500. Katakan 500 rupiah, pira aja 500 rupiah. Silahkan sudah, jangan diremehkan. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pas ternyata kahang 500 yu, sombong itu. Mesa aku 500 yu, selain enggak 5 yu. Mana misal kayak. Akhirnya apa? Akhirnya yang banyak tidak, yang sedikit justru diterima. Dalam arti maksud yang di sini bukan berarti dendek nyumbang luwe-luwe, ndek busila, seri luwe, seri bagus. Maksud yang ndak remehang si kudi, ndak remehang si kudi. Berapapun mampu kita sila sedekahkan. Kemudian juga demikian berakhlak mulia, ngumbe mampu itu dalam berakhlak mulia silahkan. Sekedar senyum mampu kita cukup senyum bahkan. Tiba tetangga dan lain sebagainya. Tapi itu aja milen senyumnya itu. Papa bening baru udah senyum ini. Ya, papa sindek no ada temele cuek kita subhanallah. Ya dengan oke bapak. Sendek salah ndek. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah. Sekedar ino mampu itu dalam berakhlak mulia, maka silakan sekedar itu. Ya. Nah, intinya bahwasanya sekecil apapun kebaikan tidak remehang ya. Di sini Allah berfirman, seandainya kata hambaku mendekatkan dirinya kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Beloyan sejengkal atau sehasta? Sehasta. Karena selalu balasan kebaikan itu akan lebih banyak dari Allah. Selalu. Sejengkal itu sehasta balasin itu. Seandainya kata sedepa, maka akan lebih dari sedepa dibalasi kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena balasan dari Allah selalu lebih banyak dari apa yang sudah kita lakukan. Makanya setelahnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jikalau dia hamba ini mendekatkan dirinya kepadaku 1 hasta, aku akan mendekat kepadanya 1 depa. Wa in atani yamshi ataitu harwalah subhanallah. Seandainya kata hambaku itu kembali kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari dengan Allah Subhanahu. Ya, akal-akal sekedi tetulak tipe Allah Subhanahu Wa Taala milih taubat. Ya, maka rahmat Allah akan datang kepada kita dengan cepat. Ampunannya akan datang dengan cepat. Itu makin misal kita sedang ditimpa oleh penyakit judi online misal. Yang biasa 1 hari kita berjudi misal 10.000 atau sang 100.000 ruana. Ingin kita taubat, ada yang taubat, maka kurangin dulu 50 yu, kurangin 1 yu, 10 yu, 5 yu, suwe-suwe terus jarang judi. Kan berarti ada yang judi nih, ada yang taubat dengan judi. Maka ampunan juga maka ampunan akan datang kepada dia dengan cepat. Apalagi mau tinggalang jemaah seret 100.000, seret lepas jemaah, maka mara kisapna ampunan gin datang tipanya. Intinya rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala akan lebih cepat datang kepada dia daripada kecepatan dia yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa ada contoh maksiat kira-kira? Hah? Merukuk mah nang kajeuna ngombe yang guna rukuk ini. Kerukuk mana-mana. Contoh misal ya ngerukuk misal
Ya, dia biasa misal sejelo 24 biji misal, ada yang jarang jadi 20 biji. Terus jemaah 15 biji, jemaah malik kali 10, ada yang maka rahmat Allah akan datang kepada dia lebih cepat dari itu. Apalagi menebun jarang rukuk, seret langsung gerak jamaah. Guna nih masih karing 2 bungkus, saut kan lah luar biasa nih. Maka ampunan akan cepat sekali datang kepada dirinya. Lagu ini kayak deh. Oh mudah-mudahan. Nah, ini hadis niki diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini tentunya kita ambil faedah mungkin dari hadis yang muttafaqun alaih niki. Ya, faedah niki kita ambilkan dari kitab para ulama yang catatkan kemudian di sini. Faedah yang pertama, ayo para santri, ada bukunya? Enggak ada. Pakai hafalan kalau gitu ya. Faedah yang pertama, al-hatsu 'alal mujahadah. Hadis ini anjuran agar kita berjuang dan bersungguh-sungguh. Wa anna tsawaba afdalu wa aktsaru asra' min at-ta'ati nafsiha. Dan bahwasanya pahala dari Allah itu dia akan lebih utama pahala itu, lebih banyak pahala itu, dan lebih cepat datang kepada kita dari ketaatan yang kita lakukan. Pahala yang kita terima akan lebih banyak. Kayak tadi Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendekatkan diri kepadanya 1 jengkal, Allah mendekatkan diri kepadanya 1 hasta. Lebih banyak kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berjalan kepada Allah, Allah bagaimana? Berlari kepada kita, lebih cepat datang kepada kita dari ketaatan yang kita lakukan. Faedah yang kedua, man taqarraba ilallahi bi syai'in minat ta'at walau kana qalilan qabalahu Allahu bi adha'afin minal itsabati wal ikram. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah walaupun amalannya sedikit. Walaupun apa? Sedikit amalannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan tersebut dengan pahala dan dengan pemuliaan. Dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalannya apa? Sedikit. Oleh karena para jamaah seperti kita bilang tadi, jangan remehkan amalan sekecil apapun, jangan remehkan. Siapa tahu yang kecil itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan menyedekahkan sepotong kurma. Pira ajina sepotong kurma niki? Sepotong kurma pira ajina? Kurang 1.000 ngombe ke. Nah, nangka satu mika niki. Pira ajina 1 mika kurma? Balu iu ajina kurma 1 mika. 1 mika berapa isinya? Yang standar kah? 10.000 lah katakan. 1 mika berapa isinya? 30 biji. No. 30 biji isinya, harganya 10.000. Berarti pira sebiji aja, 200 rupiah sebiji berarti ini. Karena aket 200 rupiah. 200 rupiah sebiji. Mana sepolong berarti pira? Karo belah rupiah aja. No, walaupun dapat sedekah karo belah rupiah, takutlah kepada neraka walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Sepotong kurma karo belah rupiah itu aja. Ya, oleh karenanya karo belah rupiah makin ente sadik tiba kanak-kanak nu milih nerima ya. Dia milih apa pineh kana. Minimal 500. Ya, tapi ino berdua itu begah ino sedekahang, jangan diremehkan. Siapa tahu itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwasanya ya hadis ini menunjukkan dianjurkannya kita berbuat ketaatan walaupun sedikit, dan sedikit itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadis ini anjuran untuk berhusnudzon kepada Allah.
Hendaklah seorang hamba terus berhusnudzon kepada Allah. Tidak ada putus asa para jemaah. Tidak ada putus asa. Tapi tentunya tadi husnudzon ini disertai dengan apa? Usaha, perbuatan. Ya, kalau sekedar husnudzon tapi tidak ada perbuatan, maka ini namanya apa? Angan-angan. Ya, dia ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ngerjakan maksiat, tetap dia maksiat, enggak tobat-tobat. Ini namanya apa? Angan-angan namanya. Kalau dia meyakini akan diampuni oleh Allah, maka hendaklah dia apa? Bertaubat dan mengamalkan amalan soleh dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita beramal soleh, maka berhusnudzonlah kepada Allah. Yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi hadis ini anjuran agar kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di sini faedah-faedah. Ya, lakukan sakit terbaik. Ya, satu lagi yaitu di antara faedah dari hadis ini itsbatu sifatil kalami lillahi subhanahu. Hadis ini menetapkan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, karena di sini disebutkan qala Allah, ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Ya, tentunya kita harus tetapkan sifat ini min ghairi tamtsil. Jangan diserupakan dengan sifat makhluk, jangan. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupakan makhluk apapun. Kita harus yakini Allah berbicara, tapi ingat jangan diserupakan dengan berbicaranya makhluk. Wala ta'til, dan jangan dihapus sifat ini, tetapkan dia. Ya, luwih dengan menggambarkan nah mun tengenang Allah berbicara berarti pada kencang makhluk. Hapus wah, ngan-ngan enggak boleh dihapus. Tetap harus kita imani Allah berbicara, tapi tentunya berbicara yang tidak sama dengan berbicaranya makhluk. Wala takyif, yang ketiga, jangan dibagaimanakan. Dalam arti jangan tentukan kaifiatnya, jangan. Allah berbicara, selesai wah. Ya. Enggak dengan ngani engkuna berbicara. Jangan. Tetapkan dia dan jangan ditentukan kaifiatnya. Nangka mun tali makhluk mangke ngombe engkuna berbicara manusia dengan mulut, dengan lisan, ada angin yang keluar, ada tenggorokan. Ini kan manusia. Ya, tahu tak kaifiatnya berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa taala kita enggak tahu kaifiatnya. Makanya ada orang bertanya kepada Imam Malik masalah niki. Langsung tentang al-istiwa, tentang bersemayam. Imam Malik langsung mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya Allah di atas itu sudah maklum, semua orang tahu. Wal kaifu majhul, dan bagaimana dia enggak ada yang tahu dengan Imam Malik. Wal imanu bihi wajib, mengimani itu wajib hukumnya karena dalam Al-Qur'an banyak dalilnya. Was-su'alu anhu bid'ah, dan menanyakan kaif ini adalah perkara bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh para salaf kita. Ucapan Imam Malik jadi kaidah di seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang dalam masalah al-kalam juga demikian. Al-kalam berbicara, yang namanya berbicara maklum. Semua kita tahu nama berbicara. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah berbicara wajib. Kenapa? Karena banyak dalil dalam Al-Qur'an dan hadis. Bahkan Al-Qur'an, ini apa ini Al-Qur'an ini? Kalamullah, ucapan Allah Qur'an ini. Mengimani Allah berbicara wajib, banyak dalilnya. Wal kaifu majhul, bagaimana dia berbicara enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Makanya itu kita harus serahkan kepada Allah, enggak tatamatono dalam masalah kaifiyat karena dia majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan itu enggak boleh. Menanyakan kaif bagaimana itu tidak boleh. Nah, di sini disebutkan kita tentang sifat al-kalam
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, tentunya berbicara dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita serupakan dengan makhluk, tanpa dihapus, tanpa dibagaimanakan, wala tahrif, dan tanpa diselewengkan. Ya, biar selewengkan, dirubah makna berbicara itu kepada makna yang lain. Gak boleh dirubah maknanya. Allah mengatakan dia berbicara, maka kita tetap katakan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Nah, niki dia 4 faedah ya, 1 2 3 4 faedah yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami, bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ila ta'azan. Allah Pakai mic yang tadi itu mana? Mic yang tadi mana? Kara tadi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata. Hayya 'alas shalah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Ada yang belum jelas para jemaah? Oke, silakan. Masalah? Oke. Ya. Yang mana apanya? Yang mana apanya? Ya.
Ya. Satu depan. Ya. Ya, baik. Tadi dikatakan mendatangi atau kita datang kepada Allah satu jengkal, Allah akan datang kepada kita satu hasta. Ini apakah semua amalan ke seperti ini? Ya, ataukah apa maksudnya? Jadi intinya bahwasanya yang tadi itu menunjukkan jarak kedekatan seseorang dengan Allah. Dan kita bisa dekat dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Sire luwe amalan soleh gawe teh, maka sire rapat tidak tipa Allah. Misal contoh, ide dalam satu hari biasa mengamalkan amalan soleh 10 misal. Sejelo ini 10. Lagu nengke berumbu amalan soleh no. Jadi solas misal jelo ini. Maka kan seri rapat tidak tipe Allah ini. Dia nengke oke. Nengke biasanya ide 10 misal amalan soleh no. Lesopok jelo solas amalan soleh no. Maka sudah lebih dekat kepada Allah. Nah, kedekatan dah si sekedi ini, dia sia-sia. Dah kan ada sebiji, dia sia-sia. Maka itu akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi kepada kita. Dengan kedekatan yang jauh lebih banyak. Kalau tadi kita hanya melakukan satu kebaikan, maka nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Nah, kerapat kita enggak seke berumbuk tengah no, pegawaian no. Maka nanti kedekatan itu akan menjadi 10 kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak tadi disebut, ya, jarak ini bisa sedikit pun kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala, gini nerimai si Allah dengan balasan yang panjang. Kemudian juga dari segi kecepatan. Dari segi kecepatan, kalau kita cepat, yang tadinya biasanya kita dengan azan paling setelah 10 menit baru tenggerwit, anaknya dengan marah ini. Azan masih tidak main HP, berarti kan dia lamban dia kepada ketaatan. 10 menit baru nenggerwit untuk menjawab azan itu. Tiba-tiba sepok jelo besoknya itu begitu azan 5 menit setelah azan baru yang gerwit, berarti kan lebih cepat dari kemarin ini. Berarti dia lebih dekat kepada Allah walaupun dia berjalan. Jadi di sini disebutkan kedekatannya dengan Allah dengan jarak atau dengan kecepatan. Kedekatannya dengan Allah ima dengan jarak atau ima dengan kecepatan. Jarak itu begitu dia dekat kepada satu jengkal, Allah yang dekat kepada satu hasta. Kecepatan itu dia cepatnya dalam bentuk jalan, Allah akan datang kepada dalam bentuk berlari. Subhanallah. Jadi tidak ada tentuan dalam ibadah tertentu, tidak. Tapi ini dalam segala ibadah. Dalam segala ibadah yang si dia itu lebih dekat dengan jarak, maka dibalasi oleh Allah dengan jarak pula yang jauh lebih dekat daripada itu. Si dia mendekat kepada Allah dengan kecepatan, maka akan dibalas oleh Allah dengan kecepatan pula yang lebih cepat dari itu. Di sini kita mendekat kepada Allah dengan apa kita mendekat? Dengan amalan kita mendekat. Ima jaraknya yang dekat dengan amalan atau amalannya lebih cepat. Dan Allah Subhanahu wa taala mendekat dengan kita menggunakan pahalanya. Dan al-thawab, pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu cepat kepada kita. Jadi intinya bahwasanya segala amalan, hadis ini menunjukkan segala amalan di amalan tertentu. Dan amalan itu ya ada yang berbentuk Nabi arana jarak, ada yang berbentuk kecepatan. Begitu jaraknya kita dekatkan kepada Allah. Yang tadinya kita beribadah sehari misal 100 ibadah sejelo, nengke jadi 1 seke ibadah, no kan berarti seri rapat itu kan Allah ini. Embe lebih rapat kira-kira dengan si beribadah 100 atau dengan si beribadah 1 seke?
Biasa lebih rapat di Pak Allah dengan si beribadah satu seke tentunya. Gara-gara seke ini berarti orang ini lebih dekat kepada Allah. Begitu kita tambah ibadah kita satu lagi, maka kita mendekat kepada Allah walaupun sedikit, walaupun gak sejengkal. Dan walaupun gak sejengkal itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah mendekat, diberikan kita pahala lebih dekat lagi. Dengan satu hasta kita lebih cepat menuju rahmat Allah, rahmatnya lebih cepat lagi datang kepada kita. Kita berjalan, rahmat itu datang kepada kita dengan namanya berlari. Jadi ini dalam segala ibadah, nilai ibadah tertentu. Mudahan jelas. Mudahan jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Sila, tidak ada terlalu mengambang memahaminya. Pahamin dia zohirnya saja. Jangan terlalu didalami. Dalam arti begitu kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Jarilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah. Di saat kita mendekat kepada Allah dengan cara berlari, dia akan mendekat dengan cara. Di saat kita mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, dia akan mendekat dengan cara berlari. Jadi ini entah ada hayal-hayalan macam-macam sehingga sulit dipahaminnya. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, sila. Ya, arak ke. Ya, tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya adalah seseorang itu akan bertambah lagi amal solehnya. Karena amal soleh ini gin ngawet amal soleh selain. Solat nengke misal. Ciri-ciri solat kita diterima yaitu kita ingin lagi melakukan solat berikutnya. Solat sunat. Begitu salat maghrib, Allahu Akbar, salam, zikir kita, melihat kita maling salat. Akhirnya kita laksanakan yang namanya salat ba'diyah. Nah, seseorang yang berkeinginan ibadah, setelah ibadah, itu ciri-ciri ibadah sebelumnya diterima. Begitu kita berpuasa 1 bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, melihat kita maling puasa. Puasalah kita di bulan Syawal. Ampun si puasa ini, itu ciri-ciri puasa Ramadannya diterima. Lagu monita puasa 1 bulan Ramadan, puasa full 1 bulan. Selesai puasa, pesta besar kita alhamdulillah jarak Ramadan wah, ngene. Bebas wah itu nengke aja, ngene. Nah, ini ciri-ciri ibadahnya tidak diterima. Assalamualaikum, seret langsung loncat, seret menjadi aning. Ciri-ciri sholatnya tidak diterima. Ya, karena ibadah ini akan melunakkan hati, melembutkan hati, idapna. Ini ciri-ciri dia diterima, idapna. Nangka maaf, mun temangan mangkin, kakenano. Berombo atau ndek? Binta berumbu doang, ngenteng Ya, akhirnya nambah kita. Kenapa? Karena dia enak. Sholat juga demikian, ciri-ciri dia diterima akan terasa kelezatan dalam hati. Nikmat dia. Karena dia nikmat berumbu ibadah. Makanya hasanat ini akan mengambil hasanat yang lain. Dan itu bahayanya maksiat para jamaah. Sebaliknya maksiat akan menarik maksiat yang lain. Ya, yang keampu orang-orang ahlul kitab menjadi kufur dia. Karena adeng-adeng maksiat no, adeng-adeng maksiat no, sampai akhirnya berani dia membunuh para nabi. Nabi semati. Akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa maksiat itu? Dia akan menarik yang lain. Demikian pula dengan hasanat, dia akan menarik yang lain. Angka ciri khas amalan kita diterima adalah datangnya amal soleh yang lain. Ya, jelas ini oleh antara ciri-cirinya. Nangka mun salat isya ngono,
toko kita berzikir, selesai zikir, sholat kita malik, sholat ba'diyah, maka itu ciri-ciri sholat isya kita diterima. Lagu mun salam, seret langsung hilang, ciri-ciri tidak diterima. Wallahu ta'ala a'lam. Berumpuk, nengke ada juluk kah? Nama juluk tadi Ustaz. Sambung. Ya. Nggih. 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 Jadi amalan ini kan ada amalan hati, lisan, dan anggota badan. Nah, nengka munaten teduang beribadah ngombe yang kuna. Ya, maka kita katakan tidak bisa. Harus seluruhnya beribadah. Lisan juga harus beribadah, ya, badan juga harus beribadah. Orang jadi manusia ada 4 dengan tengah. Pertama, orang Islam, orang beriman, yang dia menggabungkan antara amalan dalam hati, amalan zahir dan amalan batin. Jadi amalan ini ada amalan yang tersembunyi, ada amalan yang nampak. Tersembunyi itu dalam hati, nampak itu lisan dan anggota badan. Nah, dalam masalah amalan zahir dan batin, manusia jadi 4. Pertama, yang dia mengamalkan amalan batin dan amalan zahir, itulah orang beriman. Yang kedua, orang yang mengamalkan amalan zahir dan dia tidak mengamalkan amalan batin, inilah orang munafik. Orang Nabi munafik, luarnya doang bagus, dalamnya jadi. Yang kedua, yang ketiga, orang yang dia hatinya saja beriman, lagu ama anggota badannya dekne beramal, hatinya doang, lagu badan dek. Ini aran dengan mulhid. Hah? Gratis. Kan gratis. Iya, jadi dalam hati doang, amalan dek, lisan tidak, badan tidak. Ini orang-orang mulhidin. Dan inilah dia orang-orang Fir'aun. Fir'aun ngene ya. Allah berfirman tentang dia, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun menolak kebenaran Nabi Musa, padahal hatinya meyakini kebenaran Nabi Musa. Hatinya sadu kebenaran Nabi Musa, tapi lisannya tidak mengatakan la ilaha illallah. Badannya tidak tunduk kepada Allah, padahal hatinya yakin. Haman juga demikian, Korun juga demikian. Hatinya sadu tiba Musa ini. Lalu lisannya dia dengan saya beriman kepada Nabi Musa. Badannya tidak tunduk kepada Nabi Musa. Makanya orang yang hanya di hatinya, dia marah Fir'aun, ngeri. Orang-orang sekuler, ya, yang liberal itu, sekuler itu hatinya tahu di kebenaran Islam karena pelajarin Islam. Arana lek senuk hogronya, arana lek. Oh, ulama luar biasa ini. Utus nih si Belanda belajar di Mekah. Setelah dia tahu semua ilmu Islam, datang lagi ke Indonesia, dipecah kita. Terjadilah perang Padri di Sumatera no. Lawannya si apa? Tuanku Imam Bonjol. Itu gara-gara adu dombanya senuk hogronya. Orang alim luar biasa, tahunya kebenaran dua hatinya, tapi lisannya tidak beriman. Badannya tidak beriman. Nah, ini yang ketiga. Dia sedu dua hati, lagu ndek nale lisan, ndek nale anggota badan. Yang keempat, mereka yang ndek na sedu le angan, ndek nendah mengamalkan dengan lisan, tidak mengamalkan dengan anggota badan, itulah orang-orang kafirin. Kafir yang nyata-nyata. Nah, nengke itu paling atas ini harus orang Islam, orang mukmin itu dia yang hatinya beramal, hatinya yakini la ilaha illallah, lisannya mengucapkan la ilaha
illallah, badannya juga harus mengamalkan la ilaha illallah, sehingga dia tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi seorang Islam itu harus kumpul semuanya. Hatinya harus bagus, lisannya harus bagus, perbuatan amal perbuatannya juga harus bagus. Mun atina doang bebaramone mirip mara Firaun jadi. Ya jelas nggih. Jadi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ya keyakinan dalam hati, ya kemudian ucapan dengan lisan, wal amal bil jawarih, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Sepaket, harus sepaket. Ya, salah sopo diniti dina beriman. Salah sopo diniti dina beriman. Wallahu taala a'lam. Terakhir ini kan, sediman kuis neukeut tibak anak-anak nu, sila. Ya, kenapa tidak berpahala? Karena lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang salah satu definisi dari para ulama membedakan antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Ya, karena dia lafaznya dari makhluk, maka tidak mendapatkan pahala seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan per huruf. Per huruf kita dapat pahala. Satu huruf pahalanya 10. Kalau hadis enggak. Hadis kita nggak dapat pahala membacanya. Cuman menuntut ilmunya kita dapat pahala. Ilmu yang terkandung dalam hadis itu kalau kita pelajarin dapat kita pahala. Cuman membacanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini mengucapkannya itu nggak dapat pahala. Tapi kalau Al-Qur'an, alhamdulillahi rabbil alamin, dapat pahala atau tidak? Dapat kita pahala. Berpahala, jangankan mengamalkannya, mempelajarinya. Mempelajari kandungannya dapat pahala. Membacanya itu, membaca lafaznya nggak dapat pahala. Tapi kalau mempelajari isinya, kandungannya, mempelajarinya dapat pahala. Apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya. Ya, itu beda antara hadis dengan Al-Qur'an. Dah jelas. Wallahu ta'ala a'lam. Mana santri kita ini yang mau kuis ini? Ya Allah, siap? Siap dapat hadiah? Hah? Siapa enggak senyum-senyum ini? Yang putri juga di luar, boleh kalau mau berpartisipasi. Pertanyaan pertama. Nah, ini. Apa arti al-mujahadah? Ayo, apa arti al-mujahadah? Yang putri, silahkan kalau bisa. Yo, putri, jangan ibu-ibu aja. Oh. Yang putri, jangan ibu-ibu. Yang putri. Wah, sudah berarti ini apa namanya? Batal. Jawab sama ibu-ibu tadi. Putri angkat tangan baru maju nanti kalau dia tahu jawabannya. Baik. Al-mujahadah atau berjuang dibagi dua. Sebutkan yang dua itu. Angkat tangan dulu. Ayo, yang bisa jawab angkat tangan. Mana yang putri? Kalau bisa jawab angkat tangan, putri. Mana dia? Ayo Yasmin, mana Yasmin? Kelas berapa Yasmin ini? Ini Yasmin apa putri nama Yasmin? Mana dia? Ini Yasmin ini? Hah? Aduh, Mayo, masih kan belum balik masih ja. Mana dia Yasmin? Ini Yasmin? Sini yang Mbak Nin, yang putra, nggak ada? Angkat tangan. Mujahadah bagi dua, sebut yang dua itu. Ayo kayak ini, ayo sebut. Yang dua mana? Pertama, berjuang melawan diri. Yang kedua, berjuang melawan orang lain. Masya Allah, dapat hadiah ini. Apa hadiahan? Sekedar hadiah lakukan. Tal, maju sini. Nah, alhamdulillah. Pakai belanja sekolah, jangan pakai beli mercon nanti. Baik, pertanyaan yang kedua. Berjuang melawan diri dalam dua hal. Sebutkan dua hal itu. Mana dia? Ayo angkat tangan. Yang putri boleh.
Berjuang melawan diri dalam dua hal. Mana dua hal itu? Mahlang kajanan. Sini maju, angkat tangan dulu. Ah ini mana angkat tangan? Ya ini yang tengah ini ya. Jawab, ayo. Berjuang melawan diri dalam melaksanakan perintah. Yang kedua, berjuang melawan diri dalam meninggalkan larangan. Alhamdulillah. Mas Muki, Khadijah, oh Hafizah, Masya Allah. Ta'ali Hafizah. Oh Masya Allah, Masya Allah. B ya. B kayak ini. B kayak mati tahu. Duduk. Bukan rezekinya Hafiz. Apa ini? Tak kasih Hafizah ya. Sembunyikan dia. Sembunyikan. Alhamdulillah. Satu lagi. Masya Allah. Satu lagi. Apa tadi? Sebutkan. Tadi berjuang melawan diri. Berjuang melawan orang lain. Bagaimana cara berjuang melawan orang lain? Yang putri. Ini putri pintar-pintar soalnya. Putra juga pintar insyaallah. Tadi berjuang melawan diri. Dengan cara apa tadi? Mengerjakan perintah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Sekarang berjuang melawan orang lain. Dengan cara apa? Ini yang besar ini apa? Kelas berapa dia? Kelas 9. Ayo, kelas 9 ini. Berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan orang lain dengan cara apa? Dengan cara dua hal. Saya kasih bocoran dengan cara dua hal. Apa dua hal itu? Berperang, terus yang satu lagi? Yang pertama apa? Menyebarkan penjelasan dan ilmu. Yang kedua? Yang kedua dengan cara pedang dan senjata. Ta'al, Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo, sibuk dia. Barakallahu fiik. Anta Mas Muka? Mas Muka anta? Fauzan. Masya Allah. Taib, alhamdulillah. Maka demikian dia. Adik-adik. Ke besok lagi berikutnya nanti insyaallah. Alhamdulillah. Taib, demikian dia. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.